إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفي خلقه وحبيبه هو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وخشف به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, hamba Allah, para tamu Allah, semoga kita yang berhimpun di rumah Allah ini selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini kembali khatib berwasiat, berpesan, mengajak diri khatib dan kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa saja yang diridai oleh Allah serta yang diperintahkannya, dan menjauhi apa saja yang dimurkai oleh Allah serta apa saja yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang penuh keberkahan ini kita akan membicarakan tentang inayatullah. Kita akan membicarakan tentang pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir sejak kita menjadi benih kita telah disimpan di tempat yang paling aman? Disebut dengan rahim karena di sana banyak Allah limpahkan kasih sayangnya ke perut ibunda kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menitipkan benih itu di jantung karena dia berpotensi nanti akan tercampur dengan darah. Allah tidak menitipkan benih calon manusia tersebut di paru-paru karena nanti dia akan terkontaminasi dengan zat-zat yang lain. Allah juga tidak menghimpun benih tersebut di dalam otak, maka alangkah sulitnya nanti akan tergoncangnya nanti benih tersebut di atas kepala. Singkat cerita jemaah kaum muslimin, tumbuh kembanglah benih tersebut menjadi seorang manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala pilih di satu anggota tubuh, dan bahkan Allah tidak memilih laki-laki untuk ditompangkan rahim tersebut, tapi Allah memilih perempuan. Bagaimanapun jabatan seseorang, bagaimanapun keilmuannya, selama dia laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan rahim bagi dirinya di mana satu hamba Allah akan dititipkan dalam perut tersebut. Ini bentuk inayah Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah seorang bayi yang sehat. Pernahkah kita berpikir jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalaulah sumber kehidupan anggota tubuh kita itu jantung, lihat bagaimana Allah cara menjaganya. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan di bagian perut, tetapi di bagian sebelah kiri, dihimpun, dilindung dengan tulang yang sangat kokoh. Tulang pun juga tidak dibiarkan begitu saja, tapi dihimpun juga, ditutup dengan daging yang sangat banyak. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita minta pertolongan Allah, inayah Allah itu telah menjaga kehidupan kita.
Seorang manusia misalnya, jika dia tidak bisa lepas dari pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dia lahir batin, maka anggota tubuhnya tidak akan kuat untuk menerima sinar matahari. Anggota tubuhnya tidak akan siap menerima terus-menerus guyuran hujan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a." Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu terhampar, datar, sehingga bisa kedua telapak kaki, bahkan seluruh makhluk Allah yang melata untuk bisa berjalan. Dan Allah juga menjadikan langit binaan, bagaikan atap. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sosok yang sehat lahir batin itu tidak akan mampu menerima sinaran matahari walaupun hanya 5 jam ataupun 7 jam. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah satu tentaranya yang tidak tampak. Dalam tafsir yang dirangkum oleh Lajnah Tashih Kementerian Agama, ketika mentafsirkan ayat alladzi ja'ala lakumul arda seterusnya ini, bahwa satu di antara tentara Allah yang melindungi manusia adalah atmosfer. Atmosfer itu berlapis-lapis. Satu lapisnya disebut dengan ozon. Singkatnya, jikalau tidak ada atmosfer tersebut, permukaan matahari yang panasnya 7.000 Celcius itu tidak akan bisa diterima, bahkan mampu menghancurkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Itu baru bagian panas dari mataharinya, belum permukaan atasnya, belum inti dari matahari tersebut. Karena tentara Allah yang bernama atmosfer ini juga merupakan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bebatuan yang ada di luar angkasa tersebut otomatis terpental karena atmosfer ini. Kemudian debunya apa? Pelan-pelan nanti dia akan masuk ke atmosfer dan kemudian diluruhkan, dihancurkan oleh ozon. Namun zaharal fasada fil ard, kerusakan telah nampak di muka bumi. Makhluk Allah yang bernama ozon, tentara Allah yang bernama atmosfer ini dirusak oleh tangan-tangan manusia. Bagaimana tidak? Tidak bisa kita pungkiri, semua apa yang kita konsumsi dan kita kenakan itu menggunakan zat kimia yang sangat berbahaya, dan itu sangat berpengaruh terhadap kekuatan atmosfer dan ozon. Pabrik-pabrik yang limbahnya tidak terkendalikan, baunya tersebut itu juga akan mempengaruhi dari kekuatan dan ketebalan ozon. Sampah yang kita bakar, kendaraan yang kita gunakan juga ikut andil untuk merusak ozon tersebut, tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar beberapa ulama kita sekarang merangkum sebuah fikih yang bernama fikih lingkungan. Bagaimana manusia itu bisa menjadi khalifah di depan Allah Subhanahu wa taala, juga mampu menjaga kelestarian lingkungan. Karena ada satu bagian yang dirusak, ada bagian lain yang akan mendampakkan kerusakan yang sangat banyak. Ternyata jemaah kaum muslimin, tanpa kita minta, inayah Allah itu Allah wakilkan kepada atmosfer. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudah begitu banyak Allah menyediakan perlindungan tanpa kita minta. Lalu pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita membalas perlindungan, pertolongan Allah tersebut? Karena membalas pertolongan Allah ini sangat sulit. Wajarlah Nabi Muhammad SAW pernah memberikan satu wasiat. Ya Mu'az bin Jabbal, inni uhibbukallah, inni uhibbakallah. Sungguh aku mencintaimu wahai Mu'az bin Jabbal. Aku wasiatkan engkau untuk tidak pernah luput untuk selalu membaca kalimat ini di setiap setelah solatmu, seba'da solatmu. Nabi mengajarkan satu doa yang barangkali beberapa kita sering mendengar. Para imam kita telah membacakan di ba'da solatnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada kata inayah di sana. Ya Allah, bantu aku. Karena pertolonganmu sudah sangat dekat.
aku rasakan, maka bantu aku untuk bisa membalas, memikirkan pertolonganmu dengan apa? A'inni ala dzikrika, selalu menyebutmu ya Allah. Maka boleh kita simpulkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan tercurah lagi kepada seorang hamba, satu kampung, satu kaum, jikalau dia tidak lagi menyebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita cari kambing hitam jemaah kaum muslimin. Begitu banyak masalah-masalah di negeri kita, atau barangkali saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Kita akui barangkali mereka minoritas, mereka ditindas. Kita akui mungkin pemahaman agama sedikit, tapi pernahkah kita berpikir barangkali Allah berikan bala di sana karena ada dosa yang masih menumpuk di diri kita? Inilah yang selalu disampaikan oleh para habaib, para kiai kita. Jangan engkau pikir bahwa turunnya bala di kampung sana karena dosa sebuah kampung di sana, karena penduduknya. Barangkali karena dosamu di sini, maka Allah alihkan balanya ke kampung saudaramu. Sudah cukup kita cari kambing hitam. Barangkali kita yang belum berzikir kepada Allah, barangkali kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan permasalahan yang banyak sudah cukup. Lagi-lagi kita salahkan pemerintah, lagi-lagi kita salahkan A, B, C, D. Sudahkah kita menyalahkan diri kita? Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam, yang tidak pernah memarahi, tidak pernah menyesali takdir yang diterima oleh beliau keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyalahkan iblis, tidak pernah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua ilmu telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pinta beliau selama 40 tahun dikabulkan di bulan Muharram. Rabbana zolamna anfusana, ya Allah, kami yang berbuat zalim. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini sulit, rasa seperti ini sulit, maka Nabi Muhammad mengajarkan doa ini. Allahumma a'inni, ya Allah, bantu aku, anugerahkan inayahmu. Untuk apa? Ala zikrika, bersyukur, berzikir kepadamu. Begitu juga dengan pertolongan yang sangat banyak itu, terkadang beberapa kita jemaah kaum muslimin sangat sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan atmosfer itu di atas kita, bumi di atas kita. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita artikan bahwa langit, bumi, apa saja di dua itu, apa saja yang hidup di antara dua itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia di atasnya secara jelas dan tegas berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya pernah mengatakan, mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bumi pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkan aku untuk membelah diriku agar semua makhluk yang ingkar kepadamu aku benamkan. Karena mereka menikmati rizkimu, namun di atasku mereka berbuat maksiat kepadamu. Gunung tidak mau kalah. Ya Allah, perkenankan aku hancur hingga hancuran-hancuran bebatuan yang lebur dariku tersebut akan menimpa manusia. Bagaimana tidak dia berbuat maksiat setelah mereka menerima nikmatmu ya Allah. Langit pun juga tidak mau kalah. Ya Allah, perkenankan aku terpecah belah hingga aku bisa meruntuhkan bagianku kepada makhluk yang berbuat dosa kepadamu. Mereka menikmati rizkimu, mereka mendapatkan perlindunganmu, namun mereka tetap berbuat maksiat kepadamu. Namun Allah dengan penuh rahmah mengatakan, wahai seluruh makhlukku, da'hum, biarkan mereka. Sungguh aku yang menciptakan mereka, maka aku yang akan merahmati mereka. Mereka berbuat salah, meminta ampun, aku yang akan menerima taubat. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sulit syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua kehidupan lini kita ini di bawah dalam naungan inayah Allah Subhanahu wa taala.
Kalaupun seandainya kita belum bisa bersyukur, sekurang-kurangnya kita tidak melakukan perbuatan maksiat, baik kepada diri orang lain, apalagi kepada hamba-hamba Allah yang lain. Salah satu murid dari Al-Imam Ibrahim bin Adham mengeluhkan, "Wahai guruku, aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk berbuat maksiat. Aku tidak bisa mengendalikan nafsuku. Aku sangat ingin terus melakukan perbuatan maksiat." Tentu maksiat yang dimaksud adalah maksiat yang akan merugikan dirinya. Namun apa kata Ibrahim bin Adham? "Wahai muridku, aku izinkan, silahkan engkau berbuat maksiat, silahkan engkau berbuat dosa. Namun jikalau engkau mampu melakukan beberapa hal ini, carilah tempat di mana tempat tersebut tidak bisa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau tidak mampu, maka carilah bumi selain dari bumi yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau belum bisa menahan dirimu untuk berbuat maksiat, cari rizki, cari makanan apa yang masuk ke dalam perutmu, rizki yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau tidak sanggup, cari tempat yang tidak bisa didatangi oleh malaikat maut, atau jikalau engkau bisa menghalangi malaikat maut untuk mencabut nyawamu. Jikalau engkau tidak bisa, di akhirat nanti ketika engkau akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, maka coba cegah dirimu untuk tidak bisa masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Muridnya hanya bisa terpana, hanya bisa tertunduk. "Wahai guruku, semuanya tidak bisa aku lakukan. Sungguh aku berjanji berusaha atas diriku kepada Allah untuk tidak berbuat maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala." Permintaan terakhir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, a'inni, bantu aku, berikan inayah agar memperbaiki amal solehku." Maka tidak ada cara lain yang paling singkat, yang paling cepat agar amal soleh kita itu semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafaqquhu fid din, mendalami ilmu agama. Cara yang paling tepat dan cepat agar amalan kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala diajarkan oleh guru-guru yang soleh. Dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana para sahabat semuanya dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama kita yang ahli zikir, dalam hal zikir saja, untuk menyebutkan lafaz Allah, untuk melafazkan la ilaha illallah, mereka meminta diajarkan, ditalkinkan oleh gurunya. Sanad yang sampai yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, hadisnya riwayat Hasan, Imam At-Tirmizi hadisnya Hasan, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan aku bagaimana melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pejamkan mata, angkat lidah ke langit-langit, hentakkan ke bagian sebelah kiri, karena di sebelah kiri ini ada kolbu yang selalu keras, yang selalu enggan untuk menerima kebenaran. Untuk masalah zikir saja, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengambil ilmunya kepada Nabi Muhammad, apalagi kita yang butuh didikan dari para guru-guru kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad al-mujtaba wal mustafa
وعلى آله وصحبه أهل التقى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا يا الله حسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة واجعل كلمتنا إلى انتهاء أجالنا بكلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا صالح الأعمال وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة